Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang udara. Yang pertama perkenalkan, nama saya Rasli Iwan Rasliawan. Saya Aji Pratama. Saya Sabda. Saya Nabil Madrasika. Saya Muhammad Dewan Hakim. Di sini kami akan menjelaskan tentang udara yang terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama kandungannya, kemudian yang kedua ada asal usul, ketiga ada macam, keempat ada fungsi, kelima ada upaya mengurangi polusi, dan keenam itu tambahan materinya. Yang pertama kandungan yang akan dijelaskan oleh Raffi. Kandungan udara terdiri dari 3 unsur utama, yaitu udara kering, uap, dan aerosol. Kemudian yang kedua ada asal usul udara. Asal usul udara itu berasal dari proses evolusi bumi yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Awalnya dari itu udara dihasilkan melalui aktivitas biologis. Terdiri dari campuran gas, termasuk nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan sejumlah gas oksigen. Awalnya udara itu dihasilkan melalui aktivitas biologis, yaitu seperti letusan gunung berapi dan degasifikasi dari lautan. Selain itu, tumbuhan juga berperan penting dalam pembentukan udara melalui fotosintesis, di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam yang akan dibacakan oleh Haji dan juga Kakak. Ada beberapa macam. Yang pertama ada udara atmosfer, yaitu udara yang umumnya kita datai. Itu terdiri dari campuran gas-gas seperti nitrogen sekitar 8%, oksigen sekitar 21%, terus argon, karbon dioksida, dan juga kecil gasolnya. Yang kedua, udara lautan. Jelas, udara lautan udara yang terdapat di atas permukaan laut, memiliki kelembapan yang tinggi dan udaranya mengandung aroma. Yang ketiga, udara bersih, udara yang terkontaminasi oleh polusi, yaitu udara yang contohnya seperti asap kendaraan motor, hasil industri, lalu pembakaran sampah, dan lain-lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, udara transposisi, udara yang terkontaminasi udara bersih. Balik tadi udara bersih yaitu udara yang tidak terkontaminasi oleh polusi atas atau tidak ada zat-zat polutan. Yang keempat baru udara terpolusi, yaitu maksudnya kontaminasi zat-zat polutan seperti asap kendaraan motor, hasil industri, atau pembakaran sampah dan lain-lain yang membahayakan kesehatan manusia. Yang kelima adalah udara kering. Udara kering adalah udara yang kelembapan relatif yang rendah, sering terjadi di daerah-daerah gurun atau selama musim kemarau. Yang keenam adalah udara lembab, adalah udara dengan kelembapan relatif yang tinggi, umumnya terjadi di daerah-daerah tropis dan dekat perairan. Yang ketujuh adalah udara dingin, dalam udara yang suhu yang dengan suhu yang rendah, biasanya terjadi di daerah kutub-kutub atau selama musim dingin. Yang kedelapan adalah udara hangat, adalah udara dengan suhu yang tinggi, biasanya terjadi di daerah-daerah tropis atau selama musim panas. Dan yang selanjutnya fungsi yang pertama yaitu penggabungan dengan bahan bakar. Penggabungan dengan bahan bakar dilakukan dengan udara didiamkan dalam silinder mesin.
dan dicampur dengan bahan bakar diesel dalam rasio yang tepat. Ini penting untuk pembakaran yang efisien. Yang kedua, peningkatan tekanan. Udara yang sudah terkompresi dalam silinder oleh piston meningkatkan tekanan di dalam silinder. Tekanan yang tinggi ini diperlukan untuk menciptakan kondisi yang ideal untuk pembakaran bahan bakar diesel. Yang ketiga yaitu penyalaan bahan bakar. Dalam mesin diesel tidak ada fungsi, sebaliknya udara yang terkompresi secara spontan memanasi gas suhu yang cukup tinggi untuk menyebabkan pembakaran bahan bakar diesel ketika disemprotkan ke dalam silinder. Yang terakhir yaitu menghapus gas sisa. Udara yang dikeluarkan dari silinder mesin diesel membantu mengeluarkan gas-gas hasil pembakaran dan membersihkan silinder untuk siklus berikutnya. Yang kelima, upaya mengurangi polusi. Yang pertama, penggunaan bahan bakar bersih. Memilih bahan bakar diesel yang lebih bersih dan rendah sulfur dapat mengurangi emisi polutan seperti sulfur dioksida dan partikulat. Yang kedua, teknologi pengendalian emisi. Penggunaan teknologi seperti filter partikulat diesel atau DPF dan sistem reduksi katalis selektif SCS dapat mengurangi emisi partikulat, nitrogen oksida, NOx dan gas-gas lainnya. Yang ketiga, pemeliharaan berkala. Melakukan pemeliharaan teratur pada mesin diesel termasuk pemeriksaan karbon filter udara dan oli. Yang keempat, penyaringan udara. Penggunaan penyaringan udara yang baik pada mesin diesel dapat membantu mengurangi masuknya partikulat dan polutan lain ke udara. Yang kelima, penggunaan teknologi hibrida. Penggunaan kendaraan hibrida atau listrik dapat mengurangi ketergantungan pada mesin diesel dan mengurangi emisi secara keseluruhan. Yang keenam, penggunaan bahan bakar alternatif. Memperkenalkan bahan bakar alternatif seperti biodiesel atau gas alam cair LNG dapat membantu mengurangi emisi polutan dari mesin diesel. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran tentang dampak polusi mesin diesel dan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi penggunaan mesin diesel yang tidak ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir itu tambahan yang akan dijelaskan oleh Ajila. Berikut adalah jenis air cleaner. Kategorinya ada 3, yaitu dry tap, semi dry tap, dan wet tap. Dry tap berarti tipe kering, semi berarti tipe semi kering atau semi basah. Lalu wet tap adalah tipe basah. Di dry tipe strukturnya itu menggunakan dry paper element. Dry paper element, udara yang bisa dari sekeliling sisi luar elemen akan mengalir masuk ke sisi dalam elemen, sehingga debu akan menempel di sisi luar elemen tergantung dengan besarnya element dan banyaknya debu. Maka ada dua single element type and double element type. Contohnya yaitu ada di truk dan construction equipment, alat produksi. Lalu di semi dry tap strukturnya menggunakan viscose element yang terdiri dari paper element yang dibasahi dengan oli. Contohnya di automobile. Lalu di tipe basah atau type biasanya juga disebut oil and ice. Terdapat oil bed di bagian bawah air cleaner dan saat udara kontak dengan oli, debu yang terdapat dalam udara akan terserap oil. Samping itu partikel oil itu terhisap akan membasahi elemen sehingga mampu menangkap polusi banyak. Dan contohnya ada di truk atau truk segi sekian dari saya, mohon maaf saya salah materi. Terima kasih telah memahami. Sebelum mengakhiri, kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang bertanya. Apa ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, Kami akan menutup sesi tanya apakah udara yang kotor dan kayak bersih
pasti itu mempengaruhi apa Saya. ya, apakah mempengaruhi dari efisiensi ini? Jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akan diskusikan Saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim. Perbedaan dari udara dan oksigen adalah udara merupakan kumpulan dari gas-gas yang ada di atmosfer bumi. Contohnya ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan sebagainya. Sementara oksigen adalah unsur kimia bernomor atom 8 yang berwujud gas dan merupakan salah satu komponen dari udara yang kita bisa dipahami ya. Oke, yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari siapa. Apakah udara bersih dan kotor akan mempengaruhi efisiensi energi? Jawabannya ya. Udara bersih dapat membantu mesin beroperasi lebih efisien dengan menyediakan oksigen yang cukup untuk melakukan pembakaran. Di sisi lain, udara yang kotor seperti yang tercemar oleh debu atau partikelnya dapat mengurangi udara berpengaruh atau membantu proses pembakaran yang dapat mengurangi efisiensi energi. Sekian